sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil pada pagi hari ini berbicara tentang panggilan mengikuti Yesus, panggilan perutusan untuk mewartakan kabar gembira kepada orang lain. Seperti apa yang tadi kita dengar, kadang-kadang apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu tidak masuk akal kadang-kadang. Dalam hal ini, seperti yang tadi kita dengar bersama, seseorang yang diutus atau para murid yang diutus, karena tadi dikatakan 70 murid yang lain diutus. Di dalam perutusan itu atau pelaksanaan perutusan itu, mereka tidak boleh membawa apa-apa. Padahal di dalam perjalanan itu sungguh-sungguh diperlukan. Nah, lalu pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus mengharapkan demikian?
Saudara-saudari yang terkasih, apa yang tadi dikatakan, janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa yang namanya pewartaan itu adalah sesuatu yang mendesak dan penting. Kemendesaan dan kepentingan itu menjadi yang utama. Anda bisa membayangkan kalau mau pergi saja yang diributkan soal bekal, ujung-ujungnya tidak akan pergi kalau tidak punya bekal. Maka jelas sekali di sini yang namanya perutusan yang terpenting adalah mengerjakan apa yang menjadi perutusannya. Dalam hal ini adalah mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil. Nah, lalu bagaimana hal ini harus kita renungkan dan kita hayati? Saudara-saudara yang terkasih, di sini yang disebutkan adalah murid-murid Yesus. Seringkali ayat-ayat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang mengikuti Yesus secara khusus. Entah itu para imam, entah itu para biarawan-biarawati. Padahal apa yang dikatakan di dalam kitab suci ini adalah untuk semuanya. Bayangkan, Yesus mempunyai murid jumlahnya 12. Itu pertama-tama. Lalu kemudian menjadi 70. Lalu ketika Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu untuk semua orang Kristiani atau pengikut-pengikut dari Yesus. Sehingga kita tidak bisa mengkhususkan begitu saja seolah-olah ini ayat-ayat untuk imam dan biarawan-biarawati. Tidak. Ini untuk kita semua. Nah, lalu bagaimana kita harus melihat kenyataan ini? Saya ambilkan contoh saja. Nah, contoh yang paling mudah itu adalah orang-orang yang mengikuti panggilan secara khusus. Umpamanya seorang imam atau biarawan-biarawati. Seorang biarawan-biarawati itu kan mempunyai kaul kemiskinan. Kalau orang itu mengucapkan kaul kemiskinan, hidupnya juga ya harus miskin. Minimal mempunyai semangat kemiskinan. Apa? Orang miskin itu tidak malu minta. Kalau ada orang miskin malu minta, mati. Ya. Nah, di sini orang yang diutus, orang yang tidak boleh membawa apa-apa. Lalu apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan kalau saya nggak boleh bawa apa-apa, ya bagaimana saya bisa mengerjakan pengutusan Tuhan? Pertanyaan yang sangat logis. Nah, tetapi saudara terkasih, yang mengatakan ini bukan kita. Tetapi yang mengatakan, yang menyuruh ini adalah Tuhan Yesus. Tidak mungkin Tuhan Yesus itu membuat orang tidak bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas perutusannya, walaupun mereka tidak boleh membawa apa-apa. Kalau saya membayangkan panggilan saya sendiri, ketika dulu saya frater tahun 70-an, uang saku, bukan gaji, tapi uang saku dari para romo dulu itu 35.000 sebulan. Tapi mereka tetap bisa bekerja, tetap bisa makan. Sampai sekarang mungkin $100 atau 150.000. Tetap saja kita bisa makan. Tetap juga bisa bekerja.
Itu menunjukkan apa? Yang terpenting adalah semangatnya bagaimana. Apakah orang ini sungguh mempunyai semangat menjalankan perutusan sehingga tidak takut akan kelaparan dan seandainya lapar berani untuk minta menjadi pengemis. Itu yang terpenting. Maka kalau ada orang umpamanya mau menanggapi panggilan Tuhan menjadi seorang romo, kuliah menjadi frater, lalu seringkali mungkin minta duit pada orang tuanya. Karena apa? Enggak punya uang saku umpamanya. Apalagi kalau itu sudah menjadi seorang imam muda. Apakah orang ini layak? Saya pikir tidak. Mengapa? Karena memang kita diutus tidak dengan membawa apa-apa. Bahkan lebih dari itu. Dikatakan tadi bahwa kita diutus seperti domba di tengah serigala. Artinya nyawa kita terancam. Terancam berarti kita bisa dibunuh, kita bisa mati. Bukan karena kelaparan, tetapi dimusuhi orang. Nah, ini semua kita bisa menyimpulkan sebenarnya tugas perutusan panggilan seseorang yang mau mengikuti Yesus itu bukanlah tugas yang sepele. Bukanlah tugas yang mudah. Sehingga Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya bukan murid-murid biasa, tetapi luar biasa yang bisa sungguh-sungguh menanggulangi kesulitan-kesulitan hidupnya secara pribadi maupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dalam menjalankan perutusan itu sendiri. Nah, lalu bagaimana? Tadi dalam pengantar saya mengatakan bahwa cenderung orang kalau mengerjakan sesuatu itu maunya sukses. Itulah tujuannya. Demikian juga orang-orang yang dipanggil kebanyakan juga mempunyai kecenderungan. Saya katakan mempunyai kecenderungan untuk sukses. Segala-galanya sukses. Karena dengan sukses berarti aku berhasil menjalankan tugas perutusan. Tapi tadi diingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Setelah para rasul itu atau orang murid-murid Yesus yang kembali kepada Yesus mengatakan bahwa Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Berarti berhasil. Lalu apa tanggapan Tuhan Yesus? Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jadi para murid itu sebenarnya mereka telah diberikan kuasa yang luar biasa. Tetapi kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Ingat, sorga adalah tujuan. Tujuan dari hidup kita. Sorga dan kata lain selamat. Dan selamat itu selamat yang kekal. Dan itulah yang menjadi tujuan kita semua. Menjadi orang-orang yang beragama, orang-orang yang beriman. Lalu kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, dijadikan murid-muridnya, lalu kita diutus. Kita terdorong kemudian mengerjakan tugas perutusan itu. Pertama-tama yang mendasari bukanlah kesuksesan kita, tetapi bahwa kita pasti selamat, tercatat di surga, itulah yang membuat motivasi kita. Untuk apa? Untuk berjuang, menjalankan tugas perutusan kita. Apa gunanya kita sukses tapi masuk neraka? Apa gunanya kita berhasil tetapi tidak masuk surga?
Nah, di sini saudara terkasih menjadi jelas bagi kita semua. Kalau kita mau hidup dalam panggilan Tuhan kita masing-masing, entah sebagai imam, entah sebagai biarawan-biarawati, entah sebagai kaum awam biasa yang menyadari tugas panggilan kita masing-masing, yang mau mewartakan apa yang menjadi tugas pewartaan, yakni mewartakan kabar gembira kerajaan Allah dalam kata-kata maupun perbuatan-perbuatan kita atau kesaksian-kesaksian hidup kita, hendaknya yang memotivasi kita adalah karena nama kita sudah tercatat di surga. Bukan karena kita mencari kesuksesan. Mau sukses, bekerja keras boleh, tetapi yang menjadi dasar utama, motivasi kita yang utama adalah nama kita terdaftar di surga. Mudah-mudahan saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita dan menyemangati kita untuk menjadi orang Kristen yang sejati, yang mau menjalankan tugas perutusan kita sebagai orang Kristen, yakni mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Amin.